Resmi, Inigo Martinez bergabung dengan Barcelona dengan status bebas transfer. Barcelona telah mengumumkan bahwa Inigo Martinez telah menyelesaikan kepindahannya ke Camp Nou setelah meninggalkan Athletic Bilbao. Martinez telah pindah dengan status bebas transfer dan menjadi rekrutan ketiga Catalan musim panas ini setelah Ilkay Gundogan dan Michael Faye. Berikut pernyataan resmi klub. Kesepakatan telah dicapai antara Barcelona dan Inigo Martinez untuk pemain bergabung dengan klub setelah kontraknya dengan Athletic Club berakhir. Pemain yang akan menandatangani kontrak 2 tahun yang berakhir pada 30 Juni 2025 dengan klausul pelepasan ditetapkan sebesar 400 juta euro. Klub akan memberikan detail lebih lanjut tentang presentasi Inigo Martinez sebagai pemain tim utama yang baru pada waktunya. Martinez adalah bek tengah berpengalaman yang akan menambah kedalaman lini belakang mengesankan Xavi Hernandez jelang musim baru. Pemain berusia 32 tahun itu tiba setelah 5 tahun bersama Athletic, di mana ia memenangkan Piala Super Spanyol dan 2 kali menjadi runner-up di Copa del Rey. Barcelona selangkah lagi capai kesepakatan dengan Ivan Fresneda. Barcelona mendekati kesepakatan untuk bek kanan Spanyol berusia 18 tahun, Ivan Fresneda dari Real Valladolid. Menurut laporan dari ESPN, Blaugrana sedang melakukan sentuhan akhir pada kontrak 5 tahun dengan pemain tersebut dan juga hampir mencapai kesepakatan tentang biaya transfer dengan Valladolid, kata laporan itu. Fresneda berhasil tampil gemilang meskipun terdegradasi dengan Valladolid pada hari terakhir musim La Liga. Dan dia tampaknya akan bergabung dengan Borussia Dortmund beberapa minggu lalu sebelum direktur olahraga baru Barcelona, Deco, membuat dorongan serius untuk anak muda itu. Negosiasi bergerak cepat dan laporan tersebut mengklaim Valladolid dapat setuju dengan menjual sekitar setengah dari klausul pelepasan pemain sebesar 20 juta euro. Satu-satunya kendala sekarang adalah Barcelona berpacu dengan waktu untuk menciptakan ruang batas gaji untuk pemain musim panas ini, yang juga termasuk Ilkay Gundogan dan Inigo Martinez yang telah tiba dengan status bebas transfer, serta Oriol Romeu dari Girona, favorit untuk menggantikan Sergio Busquets menurut kabar terbaru. Catalan setelah menghemat sejumlah uang dengan melepaskan Samuel Umtiti dan hampir menjual klaim Lenglet ke Spurs, dan Sergio Dest juga sangat terkait dengan kepindahan permanen dari klub dalam beberapa minggu ke depan. Harus ada cukup ruang pada anggaran agar sesuai dengan semua nama baru dan tetap memenuhi peraturan finansial fair play Spanyol. Rafinha memberikan komentarnya kepada target Barcelona, Vitor Roque. Rafinha telah menyetujui Barcelona mengejarkan senegaranya, Vitor Roque, dan berharap klub berhasil mendaratkan remaja berbakat itu. Catalans dikatakan mendekati kesepakatan untuk anak muda itu, meskipun masalah keuangan berarti dia mungkin tidak benar-benar tiba hingga 2024. Rafinha telah ditanya tentang Roque dalam sebuah wawancara di televisi Brasil dan menjelaskan betapa dia menilai penyerang tersebut. Dengan Vitor Roque, kita berbicara tentang pesepak bola yang berkualitas tinggi, yang menunjukkan di Brasil mengapa Barcelona memikirkannya dan juga tim Brasil. Saya harap dia adalah rekan setim saya di Barcelona. Tidak ada yang lebih baik daripada memiliki pemain hebat seperti dia dengan masa depan yang sangat besar. Saya pikir dia memiliki banyak hal untuk diberikan kepada sepak bola dan dia bisa melangkah jauh, ungkap dari Rafinha. Vitor Roque saat ini sedang dalam performa mencetak gol yang luar biasa dan mencetak 6 gol dalam 5 pertandingan terakhirnya untuk Atletico Paranaense, menjadikannya pencetak gol terbanyak kedua di liga. Andres Iniesta ingin bereuni dengan Sergio Busquets dan Lionel Messi di Inter Miami. Andres Iniesta kemungkinan akan bermain dengan Lionel Messi dan Sergio Busquets sebelum ia gantung sepatu setelah dikabarkan menerima tawaran dari Inter Miami. RIC1 melaporkan bahwa Iniesta mendapat tawaran dari Miami dan Arab Saudi setelah kepergiannya dari klub Jepang Vissel Kobe. Iniesta juga menegaskan belum mau gantung sepatu meski merayakan ulang tahunnya yang ke-39 pada Mei lalu. Mantan gelandang Barcelona itu baru-baru ini berbicara tentang keputusan Messi untuk pindah ke Miami alih-alih kembali ke Camp Nou. Itu akan menyenangkan, spesial untuk artinya.
Tetapi pada akhirnya semua orang mencari pilihan terbaik, apa yang menurut mereka baik untuk mereka, dan dari sana mereka mungkin akan menjalani pengalaman yang berbeda dengan apa yang telah mereka jalani. Jika itu yang dia nantikan dan dia inginkan, saya yakin itu akan berjalan dengan baik, seperti yang dia lakukan dengan baik di semua tempat yang pernah ia kunjungi. Ungkap dari Iniesta. Iniesta bukan satu-satunya pemain yang dikaitkan dengan kepindahan ke Miami untuk bergabung dengan Messi. Presiden klub Jorge Mas mengatakan kepada El Pais bahwa pihak MLS juga telah mengadakan pembicaraan dengan Jordi Alba dan Luis Suarez. Barcelona ditikung Real Madrid dalam perebutan Arda Güler. Bintang muda Fenerbahce Arda Güler dilaporkan akan menolak Barcelona dan pindah ke rival abadi Real Madrid. Barcelona telah banyak dikaitkan dengan remaja baru-baru ini. Presiden Joan Laporta bahkan telah mengonfirmasi Deco terbang untuk ke Turki untuk mencoba dan menutup kesepakatan. Namun The Athletic sekarang melaporkan bahwa Barcelona akan kecewa karena Güler telah memutuskan untuk pergi ke Santiago Bernabeu. Los Blancos diharapkan untuk menyelesaikan kesepakatan minggu ini dan akan membayar lebih dari 17,5 juta euro klausul rilisnya untuk memastikan dia keluar dengan mulus dari Turki. Berita ini adalah menjadi pukulan bagi Barcelona yang berharap untuk mendaratkan remaja itu meski klub sedang mengalami masalah keuangan. Sebelumnya dilaporkan bahwa mantan bintang Real Madrid, Mesut Ozil, memanggil Güler untuk menasihatinya agar tidak pindah ke Barcelona. Barcelona mungkin akan kehilangan Güler, tetapi diperkirakan telah menyetujui kesepakatan untuk Vitor Roque yang akan membuat pemain Brasil itu pindah ke klub tahun depan. Gencatan senjata antara Joan Laporta dan Javier Tebas. Presiden Barcelona dan Presiden La Liga sama-sama mengisyaratkan bahwa akan ada hubungan yang lebih baik di masa depan antara kedua organisasi itu. Namun muncul keraguan bahwa gencatan senjata sementara ini tidak akan bertahan lama. Kami berada dalam momen hubungan kelembagaan dan pribadi yang baik antara kedua institusi dan kedua presiden. Dalam hidup kami melewati tahapan yang berbeda dan sekarang kami berada di fase yang baik dengan La Liga. Hubungan pribadi kami telah dimulai kembali, kata Laporta. Kalian semua tahu sulit ketika bertatap muka untuk tidak nyaman dengan Joan Laporta, kata Tebas. Pertengkaran Barcelona dengan La Liga bahkan menyebabkan klub menyerukan pengunduran diri Tebas di beberapa titik selama musim ini. Isu-isu terkait FFP dan apa yang disebut dengan kasus Negreira menjadi perhatian utama yang membuat kedua identitas tersebut berpisah, menjadi situasi yang canggung dan tegang. Barcelona menuduh Tebas mengirimkan bukti palsu ke caso Negreira yang berkaitan dengan pembayaran yang diberikan kepada mantan wakil presiden asosiasi wasit. Sekarang kasus Negreira bisa jadi ada di kaca spion, atau setidaknya begitulah yang ingin dipikirkan Barcelona. Ancaman bahwa klub bisa dilarang dari Liga Champions UEFA telah menghilang, dan penjualan dan keluarnya pemain berpenghasilan tinggi selama beberapa jendela transfer terakhir telah memberi Barcelona ruang untuk bekerja sama dengan FFP. Mereka meningkatkan apa yang harus mereka tingkatkan, tetapi mereka masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Mereka bekerja dan melakukannya, kata Tebas tentang tagihan gaji yang tinggi dari Barcelona. Saya puas dia melakukan pekerjaan rumah yang harus ia lakukan untuk klub. Ini adalah upaya yang sangat penting dan sangat sulit, tetapi itu untuk kebaikan mereka sendiri. Saya senang bukan karena apa yang telah dilakukan, tetapi karena pekerjaan dilakukan untuk kepentingan klub. Kalau mereka tetap bekerja sebagaimana mereka bekerja, mereka akan bisa mendaftar tanpa masalah, ungkap dari Javier Tebas. Sulit untuk mengatakan apakah kabar hubungan antara kedua organisasi dan kedua orang ini akan berlanjut.